Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan kali ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bermuzakarah bersama-sama membahas yaitu materi hadis. Dan minggu lalu kita tentang materi tafsir, sekarang kita adalah hadis. Itu halaman 18, kita masuk kepada materi hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbah min kurabin yaumal qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis ini familiar saudara-saudara, dan kita selalu sering mendengar redaksi daripada arti atau terjemahnya. Coba kita pelajari bersama-sama. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini berarti anak daripada Umar bin Khattab. Ibnu itu anak. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Maka kalau kita sering mendengar Ibnu Umar, itu adalah putra daripada Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Ada lagi satu lagi sebetulnya namanya, yaitu Asim, yang dinikahi dengan penjual susu, yang akhirnya mempunyai seorang cucu dari karena keberkahan daripada bapaknya dan kesolehan daripada ibunya yang penjual susu yang jujur, dinikahi oleh putranya Umar bin Khattab, maka melahirkan yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil. Itu sebetulnya cicit daripada Umar bin Khattab. Tapi bukan dari Abdul bin Umar ya. Abdul bin Umar ini adalah seorang faqih, ahli fikih saat itu, dan seorang yang zuhud juga, sampai-sampai menjadi rujukan saat itu oleh para tabi'in setelah masa Rasulullah wafat. Dan hadis-hadis yang menerangkan dari Ibnu Umar juga banyak yang yu'tabar, diperhitungkan menjadi landasan sebuah hukum. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, maka kalimatnya kan keduanya. Anhuma berarti Abdullah dan bapaknya Umar. Gitu. Seperti an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, maksudnya Aisyah dan bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu. Kalau radhiyallahu anhu berarti satu dia doang. Nah, berarti bapaknya masih kafir. Nah, kalau radhiyallahu anhum dan mereka berarti sekeluarga muslim semua saat itu sahabatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya. Nah, jadi kita bersaudara. Jadi ikatan saudara kita itu ikatan karena agama. Nah, itu sudah pasti. Dan kalimatnya kalau di Quran innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kalimatnya innama berarti hanyalah, gitu loh. Udah lebih dari sesungguhnya. Hanyalah sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, gitu. Jadi walaupun tidak ada ikatan darah, ikatan nasab, kalian satu sama lain itu bukan diikat oleh karena darah, tapi kalian bersaudara. Paham nggak? Jadi kan ada namanya misalnya nih, ukhuwah Islamiyah, berarti saudara se-Islam. Walaupun bukan kita oke, pertama dulu namanya ukhuwah nasabiyah, namanya saudara pernasab. Berarti kayak kalian punya adik, kalian punya kakak, kalian punya paman. Itu kan ikatan saudara siapa? Seketurunan. Ada lagi namanya ukhuwah Islamiyah, saudara se-Islam, semuslim. Kalian sama orang Ethiopia, kalian sama orang Saudi, kalian sama orang Oman.
walaupun bukan saudara. Kalian orang Jawa, sama orang Betawi, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, semua Padang, diikat oleh apa namanya? Oh, dia muslim berarti saudara. Seperti Nabi mensaudarakan Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga namanya ada ukhuwah watoniyah, namanya persaudaraan bernegara. Dia tidak senasab. Dia bukan saudara se-Islam, tapi dia saudara kita. Namanya saudara senegara. Kayak misalnya saya dengan orang non-muslim, Buddha misalnya, tinggalnya di Irian, Papua, tinggalnya di Sulawesi. Saya dengan orang Hindu yang di Bali, itu saudara saya. Tapi saudaranya ikatan bernegara, watonia. Begitu. Maka kalau kita sekarang diikat oleh namanya disebut dengan al-ma'ahid, perjanjian-perjanjian, kita bernegara, berdaulat, yaitu NKRI disatukan dalam bernegara. Jadi kita berperang untuk apa gitu loh. Konflik-konflik secara horizontal itu, bentrokan-bentrokan antar kita beda suku itu kerdil sekali gitu. Nah, kita sebetulnya saudara, apalagi antar beda agama, kecuali memang jelas-jelas bahwa dia itu memusuhi kita sebagai Islam. Dia orang agamanya bukan muslim, tinggal di negara Indonesia, tapi dia itu memusuhi kita. Nah, itu proses dong, ya kan? Membakar masjid misalnya, membakar majlis taklim, membunuh kita, jelas-jelas pengen perang kepada kita, jelas itu mesti kita lawan, tapi dengan jalur hukum, bukan dengan cara barbar. Nah, gitu. Tapi tetap kita diikat oleh yang namanya bernegara. Jangan sampai kita dirusak. Banyak contohnya gitu kan, karena perbedaan satu pendapat, satu permasalahan sehingga negara hancur. Kita nggak punya rumah gitu kan, rumah kita cuma Indonesia gitu. Ada lagi namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Nah, seperti saya sama orang Amerika, sama orang Rusia, sama orang benua Eropa, sama orang Jepang, sama orang Korea, itu juga saudara, tapi saudara sesama manusia. Dia manusia juga, kita manusia. Maka ada yang namanya bentuk-bentuk kita toleransi. Ada namanya kita disebut yang kekerabatan, partner dalam kerja, vendor, kalian bekerja dengan non muslim di beda negara, itu sama manusia, maka ada batasannya, ya kan? Oh iya, kita menghargai dia non muslim, orang Eropa, tapi kita berbuat janji kepada dia, biarin aja. Orang dia bukan agama Islam, dia juga bukan orang Indonesia, dia juga bukan saudara kita, bodoh amat, ya enggak, janji jam berapa kek, siapa dia? Atau kita punya hutang, saudara punya hutang sama orang Jepang, sama orang Korea, biarin aja, orang dia kafir. Enggak bisa begitu, men. Ya enggak? Ya, bro. Kenapa? Dia kan sebagai saudara manusia, ada ikatan emosional kita, yaitu ya bayar hutang dong, walaupun non muslim, walaupun beda negara, walaupun bukan seketurunan, nggak bisa begitu. Nah, apalagi ini al muslimu akhun muslim, orang muslim saudara se-muslim, tentunya lebih kuat. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, jangan kalian menzolimi dan juga jangan kalian saling menghina. Yang tidak boleh dizolimi dan juga dihina. Artinya kita sesama muslim jangan menzolimi. Kalimat zolim itu adalah war'u syai'in fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu pengertian daripada zolim. Apa tadi? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu disebut dengan zolim. Jadi kalau orang muslim itu, kita sesama saudara jangan menzolimi. Kalimat zolim banyak loh, benar nggak? Tidak menempatkan sesuatu, si A sama si B, muslim sama muslim, diikat oleh muslim, yang satu berhutang kepada si A kepada A hutang kepada si B, mestinya si A jangan menzalimi B dong, kalau punya hutang bayar, itu namanya juga gitu. Ingat ya, kalau kita dosa sama Allah gampang tobatnya,
mohon ampun aja sama Allah secara ikhlas, Allah pasti mengampuni. Innahu kana tawwaba. Tuh. Yang kedua, kalau Anda dosa sama manusia, berbuat jolim sama manusia, Allah nggak akan mengampuni selama kamu minta maaf sama tuh orang. Kamu menzolimi kepada temanmu, gampar dia kagak ridho. Kamu menzolimi, tanahnya diambil sama kamu. Utang misalnya, bisa ngutang nggak mau bayar, orangnya nagih-nagih, butuh duit, kita pora-pora. Zolim gak tuh namanya? Zolim. Nah, kemudian kita bertobat, ya Allah, ampuni dosa saya. Kalian nyolong sendal, mau di masjid kek, di musola kek, apa di mana, nyolong sendal. Ya Allah, saya tobat ya Allah, saya pernah nyolong sendal. Kalau Allah menjawab, saya akan terima tobat, karena aku nih maha menerima. Tahu, karena saya ini at-tawwab, saya ini maha menerima tobat. Tapi masalahnya aku nggak akan menerima sebelum kamu minta maaf, dan orang itu mesti ridho sama kamu. Itu repotnya. Usah jauh deh, zolimnya begini. Tadi kita sudah bahas tuh ya, mengenai anak sama orang tua, ya kan? Kenapa, ya kan? Kok urusannya bukan sama Allah? Ketika ada hadis ridhollahi fi ridhol walidain, ridho Allah sama ridhonya Allah itu ada sama ridho kepada kedua. Wasutullah fi suhtir, dan bencinya Allah, murkanya Allah itu tergantung bagaimana murka orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kok bisa begitu? Nah, iya kan? Nah, berarti kan di situ artinya Allah itu bagaimana ketika seseorang itu berbuat masalah, berbuat satu bentuk kezaliman kepada manusia, Allah bakal mengampuni selama dia minta maaf atau saling membebaskan satu sama lain. Jadi nggak bisa tuh kalian gengsi. Umpama nih, misalnya kalian pernah menzolimi, ya kan? Selama hidup kalian, rumah kalian dempet, talang hujan itu ke rumah dia. Selama itu pula rumahnya terganggu karena talang air itu. Banyak yang begitu. Jatuh di pekarangan dia kagak ridho. Jawaban kita begini, terserah gua dong, rumah gua, kan gua udah beli. Talang air kemana kan bukan urusan gua. Iya, tapi masalahnya air bapak jatuh ke saya, kan bisa talang bapak ke sono. Lu mau apa? Mau berantem sama gua? Kata yang sebelah, sabar ya Allah, ya kan, daripada kita perang begini. Terus dia berkata begini, ya kan, biarin aja gua jolimin, ntar Allah akan membalasnya. Coba syukur-syukur, jangan berdoa. Kalau dia berdoa, orang yang zolim doanya tidak tertolak. Tuh, salah satu la yustajabu laha, tapi tidak, tiga hal yang doa orang yang tersebut pasti diijabah. La turadu fiha, tidak bakal ditolak doa tersebut. Yustajabu kalimatnya diijabah. 3 doa. Yang pertama dakwatus shaim, doanya orang lagi puasa. Itu nggak mungkin ditolak oleh Allah, pasti dikabul. Sering-sering puasa. Orang yang puasa tuh pasti dikabul. Tuh, 1, nggak usah panjang lebar. 2, dakwatul musafir, doanya orang lagi musafir. Nah, kalian kan sering musafir nih, tidak dalam bermaksiat, urusan kerja, ya nggak pancet ke pesawat rumah, banyakin doa tuh, musafir tuh dijawab tuh, ya Allah selamatkan anakku di rumah, lindungilah dia, ya kan, gitu. Kita lupa karena mikirin koper, mikirin rapid antigen, mikirin lain, akhirnya sampai sholat tidur, padahal itu musafir loh. Yang ketiga namanya dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Masya Allah, doa orang terzolimi, cash, kontan, gak pakai kredit, langsung. Kata dia begini, ya Allah, biar rasa, biar mampus tuh orang, saya dizolimi ya Allah, biar keturunannya miskin misalnya. Bayangin tuh aras bergetar tuh, malaikat catat langsung pakai notanya cash, gak pakai kredit. Bayangin ya, kalau kalian doa bisa dicicil gitu ya, ini doanya langsung. Kalau doa mazlum tuh bakalan cash. Bayangin itu, Anda berbuat zalim sama orang, padahal dia lihat begini, gue lihat tuh punya duit, yuk teng-tengan Ramayana, Matahari, online mulu belanjaan,
Tuh kamu yang utang mau 2 juta, janji mestinya kamu minggu kemarin saya butuh duit. Kamu janjinya kan minggu kemarin, bayar sini. Ah lu begitu aja, ya nggak utang lu gitu aja pakai lu utang kita lagi. Tuh kemarin ngemis-ngemis, iya nggak? Ini kok yang ngutangin jadi yang ngemis-ngemis, gimana sih? Akhirnya sampai berkata begini, ya kan? Ya udah, gua tunggu minggu depan. Begitu lagi, ntar, ya nggak? Bulan depan, sok, ntar, besok, sampai kata dia, ya Allah, saya dizolimi begini, ya kan? Saya punya uang, saya butuh duit. Itu duit 3 juta, itu buat saya berobat anak saya yang lagi kemo atau apa, ya Allah, ya kan? Timpakan bala padanya. Nah kita nggak tahu orang doa begitu. Salah nggak ada doa begitu? Ya tidak. Tapi bagusnya memang kita tidak mendoakan yang baik-baik. Tapi doa orang yang zolimi dikabul. Itu. Hati-hati. Jangan kita berbuat zolim atau satu hal yang anggap dia, kita menghinakan dirinya. Seberapa hebat pangkat kamu, seberapa tinggi pangkat kamu, dia manusia juga. Maka memanusiakan manusia itu lebih penting. Ya enggak? Gampang kalau kita menjadi manusia, kita udah manusia, tapi memanusiakan manusia itu yang susah. Jangan mentang-mentang OB, ya kan? Terlalu kita seenaknya aja. Bayar haknya, tunaikan kewajibannya, ya kan? Manggil yang sopan, ya kan? Walaupun kita bos, ya hati-hati, ya kan? Nyet, bikinin kopi nyet. Emang dia mau nyet, ya kan? Ya kan, kardus, ini dus, gitu kan? Kan namanya dulu, Abdullah, kok dipanggil kardus? Kira-kira kalau hatinya sakit nggak tuh digituin? Kita sering tuh dengar begitu kan? Sini, ya kan? Kalau kita kan sopan minta tolong, hormat, ya. Kecuali emang dia tuh CS temen yang kita anggap itu adalah tidak menyakiti dan itu sudah biasa. Manggil memang panggilannya misalnya orang-orang manggil dia alay, ya kan? Lay, ini emang alay, ya. Atau tukang tambal ban manggil silay, silay, lay, silay. Itu kan udah biasa ya. Atau biasa Sunda apa sih manggilnya? Ujang ya ujang. Tapi ujang itu hal yang apa ya? Misalnya ucok gitu kan, cok, Batak udah tua panggil ucok, dia marah, emang udah kebiasaan. Nah ada namanya kunyah, ada namanya lakop, ada namanya panggilan, lakop, tapi kita mesti lakop yang bagus-bagus, ya kan? Jangan tuh masih buta tuh, emang buta dipanggil si buta, ya kan? Tuh masih pengkor tuh, kor, jangan begitu. Oh itu walaupun nggak ada orangnya kita bilang kunci motor sama siapa itu masih budak, pernah nggak? Nah, jadi kalimat-kalimat tersebut itu sebetulnya penghinaan, jangan. Man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa kana fi hajati ahihi ada di dalam saudaranya, kebutuhan temannya dia penuhi, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi kanallahu kalimatnya kana pasti. Kalau yakunu itu masih kalimat disebut future kalau dalam Inggris, past continuous. Tapi kalau ini sudah bentuk fi'il madi, bentuknya lampau, berarti kanallahu pasti Allah fi hajatihi akan membalas kebutuhan dirinya. Jadi kita kalau nolongin orang gitu, memenuhi kebutuhan saudaranya, ya kita nih, ya kan? Aku pinjam duit dah, berapa? 200.000 aja dah. Buat apaan? Ya belum bayar listrik. Terus ya kan tahun diri, lagi corona, kerjaan di kantor kadang masuk kadang enggak. Jadi kita seminggu 3 kali, pinjemin 200, terlalu saya bayar. Nah, kan kita nolongin tuh, nggak usah banyak cincong. Kalau udah jelas-jelas kita lihat, bukan orang yang penipu, kita jelas, nah kita tolong dah tuh. Lu bayar kapan aja dah, asal ada duit. Nah, itu. Tapi bayar, tapi terserah kapan aja. Kan saya udah longgarin. Terima kasih. Tuh doanya berhero tuh. Makasih ya segala macam. Nah, di situ Allah, ya kan? Kan Allah fi hajati, Allah akan bantu kebutuhan kita. Ingat tuh. Kan saya katakan, ya kan? Menolong gak usah pilih-pilih, kecuali memang modus operandinya jelas. Gitu. Datang tuh mau sumbangan gak jelas, ya kan? Stempel RT kagak ada, RT kagak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya kan? Tahu-tahu nyodorin aja.
Yang kita kagak jelas tuh, sumbangan-sumbangan yang di depan-depan minimarket itu sebetulnya siapa, kita mau nanya ke siapa, apa benar bawa ID card, emang ya apa betul seperti itu. Nah itu kan beda cerita. Kalau secara kita, kalau emang minta bantuan, kita kenal orangnya. Kalau nggak kenal, jelas proposalnya siapa, yayasannya ada enggak, akreditasinya apa, badan hukumnya apa, rekeningnya bodong apa kagak, atas nama siapa, kan begitu baru kita bantu. Enak gak tuh gitu? Pembangunan masjid kan jelas, atau orang misalnya jelas, oh iya gue pinjam duit 500.000, orang tua gue sakit, kan lu tahu kenapa emang duit habis buat beli obat generik, dah nggak usah mahal-mahal. Ente udah berkunjung waktu ke rumah sakit nengokin ibunya, kelihatan nggak tuh, kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Nah kalau begitu pinjemin jangan. Pinjemin. Nah kalau kita nggak ada uang, kita bilang aja saya tidak ada uang, nggak usah minjem. Kalau kita takutnya dia kan memberatkan nih, ya kan, saya kasih 150.000 misalnya, tuh kamu cari aja lagi kemana. Saya nggak ngajarin begitu, dia memang bilang minjem, tapi kan jadi memberatkan karena kita nggak tahu, jadi beban. Udah, kalau mau 100.000 ya udah nih, nggak usah minjem, nah, buat kamu, nah, gitu. Jadi daripada kamu minjem ke bank, kasihan, belum nanti kena ribanya, belum kena suspendnya, belum nanti ditarik, ya kan, disekolahin tuh akte rumah, ke PPKB motor mobil, akhirnya jadi dia menyusahkan dirinya. Apa kita nggak mau kayak begitu kan, saudara kita, ya udah bantu aja, maksud gitu. Ini kalimatnya luas nih kalau masalah bantu. Wa man farraja ala muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan, kesempitan hidup seorang muslim, maka Allah akan melepaskan dari kesengsaraannya di hari kiamat. Tuh. Ini quote siapa nih? Yang bicara ini Nabi, kan? Berarti jelas, bukan quote asal-asalan. Ini hadis Nabi, ya kan? Fa inna asdaqal hadis kitabullah, ya kan? Sesungguhnya yang sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah, wahai hadis sebaik petunjuk adalah Nabi. Artinya ini jelas, jangan dilakukan lagi. Berarti kalau dikatakan waman farroja an muslim, siapa yang melepaskan daripada kurbatan, kesulitan, kesengsaraan sebagaimana di judul, maka Allah akan melepaskan kesulitan kita di hari kiamat. Enak kata begitu? Kita di kiamat nih, di sono ada kesulitan. Bayangin tuh, di sono, jangan kita di sini. Orang berjubel dari Nabi Adam sampai Adam yang lain. Ujung namanya Adam, paling akhir itu manusia. Ternyata dikumpulkan di padang mahsyar. Orang boro-boro saling membantu. Kita kesulitan, datang, ya kan? Pertolongan dari Allah lantaran kita menolong kesengsaraan seseorang. Kesengsaraan kan banyak bentuknya. Ya, ada kita menolong lilit hutang, menolong anaknya bayaran, istrinya kita tolong, rumahnya kita bantu, misalnya. Kesengsaraan dari bentuk kita membantuin orang walaupun hanya dengan ukuran receh 2.000 5.000, itu kan juga termasuk bagian daripada tuh kesengsaraan. Bahkan satu amalan yang wajib saja bisa terkalahkan oleh membantu kesengsaraan, dan bahkan bisa jadi dosa. Mau tahu? Ada dokter, udah mau waktu sholat Jumat, sejadah udah ditenteng di bahu, pakai sendal jepit, ya kan, badannya udah penuh dengan air wudhu, tangannya digulung. Datang suster bawa orang, dok, ya kan, mohon bantuan dok, kita segera langsung operate. Ada apa ini? Tanya, ini dok, pasien ini harus ditangani, korban tabrakan. Kalau tidak, ini darahnya sudah habis, coba saya cek. Wah iya nih. Oh baiklah, ke dalam. Saya mau sholat Jumat dulu. Ya, saya mau sholat Jumat dulu. Ya, ke dalam aja dulu. Mesti tindak dok? Ya, kamu aja tindakan. Nah, biasanya kan tindakan. Saya sholat Jumat dulu. Ini dokter yang begini nih, Allah akan sengsarakan nanti di yaumil qiyamah. Tapi Pak Ustadz, dia kan sholat Jumat. Gimana? Sholat Jumat boleh ditunda. Namanya uzur syar'i. Halangan yang boleh.
Selain kita sakit, menolong orang yang dalam kesulitan sakit itu boleh. Meninggalkan sholat Jumat. Di rumah nggak ada orang, ibu kita lagi sakit, kakak kita lagi beli obat, yang satu urus BPJS, kita nungguin ibu kita di situ, nungguin makan, nungguin minum, waktu sholat Jumat tiba. Nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Maka menurut ulama, tungguin orang tua, tinggalkan sholat Jumat, hukumnya boleh, dan itu wajib, bukan boleh lagi. Kecuali ada yang jagain. Itu dalam fikih Minhajul Qawim, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, itu banyak redaksi begitu. Itu satu contoh. Jangankan yang model biasa aja, yang wajib aja ditinggalin. Paham? Suatu hari kan cerita, namanya Abdullah bin Muwafaq. Pernah dengar nggak? Jadi seseorang yang nggak berangkat haji, tapi hajinya diterima. Kan lucu. Nggak berangkat haji, tapi hajinya diterima. Mabrur. Keren nggak tuh begitu? Seorang ulama besar tapi namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar zaman kibaru tabi'in, tapi seorang saudagar, pengusaha. Ganteng, kaya, ulama lagi besar. Namanya Abdullah bin Mubarak. Pergi haji tiap tahun. Abdullah bin Mubarak pergi haji. Ketika capek dari Mina, dia tidur di masjid, namanya Masjid Namirah. Satu bilang Masjid Khayf. Kemudian Abdullah bin Mubarak tertidur. Bermimpi dua malaikat lagi dialog. Malaikat A, malaikat B. Kata malaikat begini, Kat. Ya kan malaikat. Ya kan kalau Ibrahim Baim, ya enggak. Usup kan diucup gitu ya kan. Kat, lu tahu enggak? Yang haji semua di sini berapa jumlahnya? Tahu? Berapa? 600.000. Tahu siapa yang diterima? Enggak tahu, katanya malaikat A jawab. Yang diterima hanya satu orang. Siapa tuh? Namanya Muwafaq. Orangnya di mana? Dia nggak pergi haji, tapi Allah terima hajinya. Bangun itu Abdullah bin Muwafaq. Keluhnya cuma dikasih tahu dalam mimpinya. Muwafaq itu orang Damaskus di Syria kalau sekarang. Di Damaskus tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Bayangin, seluruhnya nggak diterima. Nah, satu riwayat bermimpi lagi, ternyata dalam mimpinya, tapi semua haji ini diterima lantaran Muwafaq. Kata dia nih, bahasa ini kan wajar dong, namanya kiai besar, ulama besar. Wah, yang segini aja kagak diterima haji gue ya. So, hebat amat tuh orang. Nggak pergi haji tapi diterima. Bayangin tuh, mabrur. Nggak pergi haji tapi diterima hajinya. Pulanglah dia ke Baghdad, kan namanya di Irak kalau sekarang, Baghdad, Babylon. Nah, di situ dia pergi ke Damaskus. Sampai Damaskus dia cari-cari tuh. Pokoknya ada tukang sol sepatu, tanya, "Lu mau apa ya? Lu mau apa ya?" Begitu bahasa kitanya. Ke pasar Bayoran kita tanya begitu. Ya kan, Agus ya? Bukan Pak, saya Agus tukang cukur. Agus sih. Kamu Agus ya? Bukan Pak, saya tukang lele. Oh, kamu kenal tukang sol sepatu di mana? Ada Pak, belah sono. Tanya lagi. Kamu namanya Muwafaq? Bukan. Kamu Muwafaq? Bukan. Nah, ketemulah satu orang. Kamu namanya Muwafaq? Bukan. Kalau Bapak mau ketemu Muwafaq, noh orangnya. Di pojokan tukang sol sepatu. Nah, ini jelas, ini alamat itu jelas, enggak kayak ting-ting, jelas. Jelas alamatnya. Mana dia? Di sana ketemu. Assalamualaikum ya Muwafaq. Waalaikumsalam. Jawaban dia, "Saya Abdullah bin Mubarak dari Baghdad hendak bertemu dengan engkau." Tuan Abdul Mubarak, seorang ulama besar itu. Iya, saya. Masya Allah, sakit cium tangan bolak-balik. Wah ya Allah, saya bisa Tuhan jauh-jauh ke sini hanya berjumpa dengan saya. Ada apa gerangan? Ya kan? Ayo dah kita buntor dulu nih. Soalnya kita ngobrol di rumah. Ya bahasa kita nyambut tamu. Ya ngopi-ngopi lah bahasa kita kan begitu. Kayak orang kita nggak mau ngopi suruh ngopi. Woi mampir ngopi ya begitu. Baik banget tuh. Woi mampir ngopi sini gitu. Tutup ya. Ya baik, ngobrol di rumah. Ada apa? Kalau bahasa kitanya tuan guru atau ya Syekh. Begini. Waktu saya pergi haji, itu saya mimpi malaikat dialog. Katanya semua haji nggak terima kecuali haji kamu. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memberikan aku. Apa gerangan yang membuat
kamu bisa seperti itu. Apakah kamu benar tidak pergi haji? Betul Tuhan, mestinya saya berangkat tahun kemarin, tahun ini, tapi Allah takdirkan saya tidak berangkat. Kok bisa begitu? Mungkin lantaran ini Tuhan, saya bisa begini ceritanya. Nah, ceritain sama dia, saya udah ngumpulin punya uang, mau di store ceritanya. Kalau bahasa kita mau ke bank buat WNH udah siap. Nah, ternyata istrinya lagi kadang hamil muda. Nah, hamil muda kan apa namanya, apa kalau asam-asam itu apa namanya, ngidam. Kebetulan tetangganya masak enak bener. Nah, bahasa kitanya mungkin semur kali ya, bau aromanya khas bener. Kak namanya orang ngidam, bang mintain dah bang sepocel aja bang, gak apa-apa dah, biar anak agak nyeces lahir begitu kan anak. Yang belum dengar ceritanya ya, biar kagak nyeces, dimintain dah tuh ceritanya. Rupanya yang punya itu janda, anak 3. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Boleh saya minta dagingnya bu? Enggak, ini haram buatmu, halal untukku. Apa? Halal untukmu, haram buat aku. Gimana ceritanya, kan kamu yang masak. Iya, ini bangkai keledai. Kok bisa? Ibu tahu hukumnya haram? Tahu. Cuman lu aja pada bego semua. Lu pada nggak peduli. Kenapa? Saya tidak makan berhari-hari. Daripada saya mati, lebih baik ada bangkai keledai, saya rebus buat anak-anak saya. Masya Allah, tertegun si siapa namanya, muafak tersebut. Akhirnya pulang, ngomong sama istrinya, boro-boro kita apa namanya minta daging, yang ada kita harus ngasih dia untuk uang. Untung istrinya soleha. Coba kalau istri sekarang ya nggak mau kasih, jangan bang, buat pergi haji susah kita nguli, buat pergi haji jangan, biar aja kasih goceng. Ya nggak, buat beli di warteg. Cukup lah tuh mah tempe sama nasi rames, bihun dikit sama sambal pojokan begitu. Oh gitu bang, ambil tuh dia, baksa di bawah lemari, dikasih semua uang yang itu nih bu, jangan ibu makan bangkai lagi, ini uang yang boleh haji saya selama ibu, saya nggak jadi pergi haji. Karena lantaran itu malaikat takjub semua merasa iri cemburu kepada yang namanya si orang muafak. Oh, lantaran itu haji saya yang Tuhan katakan saya diterima. Masya Allah. Ini berarti kontekstualisasinya haji itu adalah ritual. Yang terpenting adalah aplikasi di kehidupan. Kalau dia berubah, maknanya hajinya mabrur. Sekarang kembali ke konteks ini kita hadis. Berarti jangan, kan saya katakan ini, kita kembali nih ya. Hal yang sepele umpama buah kulit duri, ya kan? Itu kan kesengsaraan tuh, nolongin orang kesulitan, ya kan, beliin apa namanya janda, tapi jangan janda muda, janda yang udah nenek-nenek tua susah, uji digelet aja, pancep di hati pancep, ya kan, dari expandernya, tak duh karunya janda, saya krosek, anak kemana bu? Kalau gawe di kota. Oh uji di mana? Di Bandung kan, bukan Bandung. Oh gitu, uji di mana? Layar, dia balik terang. Oh gitu. Nah tuh tegel sorangan, langsung pancep masuk basi, ya nggak? Kirimin mesin cuci atuh ya kan, yang langsung kering, jangan pakai bilas-bilas lagi. Masya Allah tuh, begitu langsung cemburu tuh malaikat, langsung turun. Maka Allah akan tolong tuh yang model pancep begitu di yaumul kiamah. Janji tuh, ini hadis Nabi. Itu contoh kecil, ya itu hanya sepele. Saya katakan yang wajib saja bisa ditinggalkan. Lagi sholat berjamaah, ada orang kecebur got, Anda terus apa tolongin? Terus. Wah, imam udah sambil oman hamidah, kecebur, keserempet bajai, kecebur, bukannya ditolongin, dia terus sholat jamaah. Kata kalau yang dia benar mengaplikasikan ini hadis, tolong dulu, angkat dulu, ya kan? Kalau nggak kok bajunya kotor, ambil air, cuci, ini rumah saya tuh. Nah, baru, tapi tidak meninggalkan kewajiban, tapi boleh ditinggal seperti jamaahnya, tapi tetap sholat di rumah, itu mendapat pahala. Maksudnya begitu. Banyak contoh begitu tuh, menyepelekan sesuatu yang kecil. Kadang-kadang sesuatu yang kecil itu Allah bisa menjadi itu adalah rahmat dari Allah, begitu maksudnya. Maka dikatakan apa di sini, farajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang muslim, satarallahu
satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup daripada aib celak daripada saudaranya, menutup dirinya di hari kiamat. Jadi kalau saudara kita itu punya bentuk kecelaan, punya bentuk kehinaan, kita tutupin, Allah akan tutup di hari kiamat. Makanya kata Utsman bin Affan dalam kitab Nasoihnya dikatakan ada 6 hal yang orang mukmin mesti takut keadaannya. Di antaranya adalah kita mesti takut nanti di yaumil kiamah aib kita dibuka. Saya bisa berdiri begini dihormati oleh kalian, kan aib saya ditutupi oleh Allah, ya kan? Apalagi yang sudah tahu. Kalau saudara kita punya aib, Pak, nanti di yaumil kiamah Pak, semua pada nonton Pak setelan kita Pak. Kita ngelakuin apa tuh, Mat? Ente di meja ada duit goceng, Mat. Ya main ambil tuh, ada rekamannya, Mat. Tuh rekamannya nggak mungkin kusut, Mat, atau hilang, Mat. Malaikat itu udah komplit, Mat. Ya, wow, itu bukan ya, itu udah 1 juta tera, Mat, rekaman ente, Mat. Bukan kilobyte lagi, Mat. Itu sudah ada, Mat. Jadi mestinya bagaimana? Nah, kita takut kalau seandainya kita punya celah, nanti Allah tutup di hari kiamat. Dengan apa? Dengan kita menutup celah orang lain, aib kita, saudara kita waktu di dunia. Taruh deh, kita punya tetangga, anaknya hamil di luar nikah. Kita laporin se-RT pada tiap di pos ronda ngomong, di WA ngomong, di grup ngomong, anaknya si Anu, ya kan? Taruh dah namanya Agus, anaknya hamil luar nikah. Ya itu tuh bunting duluan tuh, belendung. Ya kan? Es cendol campur kelapa, perut pejendol nggak punya bapak. Es cendol campur kelapa, wah heboh di grup medsos status, wah ngomong di mana aja ngomong. Akhirnya saya tahu bahwa dia anaknya hamil di luar nikah. Walaupun itu perbuatan dosa tercela, kita tidak boleh membuka aib orang, ya kan? Kita lihat bininya lagi beli sayur, ya kan? Umpama kata kesingkap seret betisnya, kita lihat di sini ada koreng, ya koreng begini, tahu nggak? Ya kan, bini si Udin, ini korengan, wah, yang bener loh, iya, kita cakin yuk, astagfirullahaladzim, tuh, ada orang begitu tuh, model begitu tuh, ya Allah ya Rabbi, tutup aib, siapa yang tutup aib saudaranya, tuh, sekalipun misalnya ya, gue baru tahu, tuh palanya pitak ya kan, diceritain ke semua orang, lo tau gak lo, dia pitak palanya, ya Rabbi. Ya, kalau yakin Allah bakal tutup kita, satarallahu yaumil qiyamah, Allah akan tutup aib kita di yaumil qiyamah lantaran kita menutup aib saudaranya. Jadi sebetulnya perkara ini perkara sepele ya sebetulnya, tapi ini menolong kita di yaumil qiyamah. Coba bisa bayangin, menutup aib, membantu dari kesengsaraan orang, jangan berbuat zolim, membantu kebutuhan orang, yang pada begitu di yaumil qiyamah. Ya kan? Percuma sholat banyak, percuma ibadah kita, puasa kita siang Senin Kamis puasa Daud, tapi justru kita perbuatan kita di dunia ya jelek, kita rapot kita kepada manusia buruk, kita hanya pada Allah. Kalau begitu apa bedanya kamu sama iblis ya? Iblis kan hebat banget ibadahnya kepada Allah, tapi dia buruk sosialnya gitu, sombong, dengki, dan merasa dirinya paling hebat. Padahal ibadahnya top, iblis nggak bisa ngalahin, ya begitu. Wakana minal kafir, tetap bisa di neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada yang sama seperti tadi, cuman kita baca. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW qala, bersabda Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurang lebih sama hadisnya seperti yang tadi. Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesengsaraan dunianya, maka Allah akan balas dia nanti di yaumil qiyamah dengan melepaskan kesengsaraannya. Masya Allah. Jadi hampir sama nggak yang tadi hadisnya? Ya, siapa yang menolong kesengsaraan orang di dunia, maka Allah akan membantu kita, kesulitan kita, kesengsaraan kita di hari kiamat. Mencekam dah pokoknya nanti di yaumil qiyamah, kita nggak usah bayangin, mencekam pokoknya, tapi kita Allah bantu nanti dengan
Ya, umpama kata, ya kan, kita sengsara di sana, datang pertolongan dari Allah. Dengan kita, ya mungkin saja sholat zuhur kita nggak diterima oleh Allah seluruhnya. Dari balik sampai sampai hidup, sampai mati, sholat zuhur kita tidak diterima, sholat asar kita tidak diterima. Sepanjang hidup yang diterima cuma sholat maghrib aja. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi sholat zuhurnya mikirin sibuk proyek, ketinggalan mulu, 2:30 baru zuhur, asarnya jam 5, 5:30, matahari udah kayak telur asin baru sholat, mikirin bon, nota, nelpon sana sini, ya kan? Nah, lantaran kita menolong kesengsaraan seseorang, bisa jadi wasilah Allah membantu kesengsaraan kita, Allah tutupi kita gitu. Daripada kita menolong seseorang. Jadi rupanya bentuk satu amalan di surga itu bukan yang kasratu minal ibadah, orang yang banyak ibadah, belum tentu. Rasul nggak bilang begitu kok, bener nggak? Kan dalam hadis lain berkata begini, sahabat bertanya, su'ilan Nabi, ditanya Nabi, an aksarinas, dari banyaknya orang, yadkhulul jannah, yang masuk surga. Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, siapa sih yang paling banyak di surga tuh orang yang model bagaimana? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, yang baik perangainya. Yang enggak, Rasul nggak bilang yang tahajudnya setiap hari, setiap malam, yang puasanya nggak pernah ketinggalan, ya, yang berjamaahnya tiap waktu, enggak kan? Tapi yang Rasul bilang taqwallah wa husnul khuluq. Masya Allah. Terus Rasul, yang paling banyak di neraka orang yang model bagaimana? Apa jawab Rasul? Al-fammu wal faraj, mulut dan kemaluan, itu yang paling banyak di neraka nanti. Subhanallah. Benar nggak terbukti begitu? Nah, jadi kesengsaraan itu nanti di akhirat kita nggak bisa bayangin, karena akhirat kita malah ainur ru'at wala udhunun sami'at. Jadi kita nggak bisa dengar oleh telinga dan bisa dilihat oleh mata, bahkan oleh perasaan hati pun tidak bisa, ya kan? Kita hanya bisa bagaimana supaya nanti kita di hari kiamat Allah bantu kita, Allah tolong kita. Caranya bagaimana? Dengan membantu dari kesengsaraan di dunia orang. Banyak yang kecil-kecil aja dah. Kalau nggak mampu yang gede kan banyak, betul nggak? Kalau nggak bisa gede, yang kecil-kecil aja banyak kok. Ya mungkin Ustadz lapar beli nasi goreng itu kan untuk ini kan amat bikinin kopi kan itu makin aduh ya. Ustadz belum ngopi nih gitu. Saya Ustadz. Ya. Waman yasoro ala mu'sirin, barang siapa yang membantu memudahkan ala mu'sirin daripada kesulitan orang, urusan orang. Jadi ini sulit nih, ya kan? Terus dibantu sama dia. Jangan yang mudah dipersulit, ini yang sulit dipermudah, jangan terbalik. Kadang-kadang yang udah tahu kalau memang dipermudah kan udah dipersulit gitu ya. Harusnya justru yang sulit dimudahin. Bagaimana? Yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Udah Ustadz, yang begitu mah gampang aja, nggak usah persulit, ya kan? Ustadz duduk manis. Udah. Gitu. Ada orang gini, Pak, tolongin saya Pak. Ya, kalau kita pemangku kebijakan atau kita memang mengerti ini bagaimana begini, ya, lu saya sendiri lah jalan. Padahal kita punya channel, kita tahu gitu. Jangan begitu, bantu dong, ya kan? Banyak kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa dipermudah, tapi lantaran lu dipersulit begitu tuh. Kita karena di instansi pemerintah, maaf ya, bisa aja permudah tapi dipersulit ya, sok sibuk. Iya kita lihat, ya kan, atau main komputer kan masih sibuk, main soliter. Iya, yang kata kosong tenang apa, padahal hal itu juga bisa cepat selesai gitu. Percepat kalau bisa. Ini kalian jadi dalil juga, karena saya dosen jadi dalil mahasiswa. Pak, permudah dong Pak, Allah akan mudahkan ini diomel. Ya heran nanti Pak. Ya itu bisa aja. Iya kan? Ada aja tuh mahasiswa bilang, Pak jangan kasih yang sulit-sulit Pak, nilainya bagus Pak. Siapa yang memudahkan? Di dunia Allah kemudahan di akhirat, lu bisa aja. Ya beda cerita itu.
Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib orang muslim, Allah akan menutupnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni abdi, maka nal abdu fi auni aihi. Ingat nih. Allah fi auni abdi, ya kan, akan menolong itu hamba, maka nal abdu, di mana hamba itu menolong fi auni aihi, yaitu saudaranya. Nah, jadi kalimatnya apa? Allah bagaimana si orang tersebut menolong nggak? Kurang paham Ustadz, begini. Allah bakal bantu selama orang itu bantu orang, gitu. Apa namanya? Pembalasan. Timbal balik, feedback bahasa kerennya. Bahasanya tuh. Mat, feedback, Mat. Ingetin, Mat. Maksudnya, iya, Allah akan membantu, menolong kamu selama, kata Allah, ya asal kamu bantu orang, begitu. Jadi kalau kamu bantu orang 10.000, Allah akan bantu kamu 20.000, gitu. Allah akan bantu kamu bentuk kesulitan yang sekiranya menurut kamu itu hal yang ringan, tapi bagi orang itu besar sekali manfaatnya. Bisa nggak begitu? Padahal kita anggap itu hal yang biasa. Contoh, ya kan? Orang itu pada panana duitnya banyak, mobilnya bererot, dari Alphard sampai Alphard TH dia punya tuh mobil. Ceritanya orang datang, assalamualaikum Pak Nana, ya waalaikumsalam, duduk cek, aya naon Pak Nana, ya kan, maklum lagi corona, laki juga ini dagang sayur lagi payah, pinjam uang dah 1 juta doang buat modal lagi. Emang pernah tahu deh tukang sayur, umpama kata Pak Nana, umpama, oh padahal bagi Panana hal kayak gitu kecil. Kata dia, ini orang pinjam kemana aja susah. Nih spesial banget nih kan. Kata Panana, oh gitu, kenapa nggak dari kemarin? Padahal niat ikhlas bener, bukan belagu. Kira antosan kenapa gitu. Mau transfer apa cash? Kumaha Panana lah. Itu enggak 1 juta. Ya ada lebihnya lagi Pak, 5 lembar aja. 1.500 kan 1 juta, bayaran kayak orang. Ya Allah, waduh, doanya bererat Panana. Ya, Allah, mungkin kalau dia punya di dalam sholat malamnya, ya Allah menahan segala macam. Nah itu Allah tuh tersenyum melihat Panana seperti itu. Padahal bagi orang tersebut hal itu kayak berat banget, tapi enteng. Mestinya kita begitu, terbalik. Jangan kita, aduh, kok pinjemin nggak ya? Berat banget kayaknya buat gue. Pakai ke rumah gue lagi minjem. Kenapa mesti ke rumah gue sih? Tuh, jangan begitu. Bisa jadi itu Allah kirimkan untuk ke rumahmu, ya kan, menjadi jalan. Bisa jadi nggak? Iya kan? Ada tuh satu bentuk cerita kan gitu, narasi tapi kuat kayaknya di Facebook gitu dia. Jadi kalau ada satu orang melamar kerja ke tempat kamu, bisa jadi itu adalah kiriman yang sebetulnya kamu mesti berbuat baik, kecuali emang dia udah ahli ya, atau orang datang ke rumah kamu ngetok pintu, assalamualaikum pinjam duit dong. Kita bilang begini, kenapa bisa ke rumah gua sih, gua lagi kan ada yang lain. Aduh, jadi berat. Kalau kita berpikir itu orang diutus, ya kan, bisa jadi itu dia agar memberikan kebaikan kepadamu, kamunya aja kagak paham. Kalau emang kita benar kagak ada, ngomong kagak ada. Kalau ada bilang ada, gitu aja. Saya kagak ada kok 1 juta, gimana kalau 300? Ya bayar dah, kalau ada ntar aja, sisanya cari lagi yang lain, kan gitu mestinya, ya kan. Nah, jangan kita merasa maaf kagak ada, padahal kita ada, itu nggak bisa tidur gitu, bener nggak? Kayak gue batin berdosa banget tuh. Kita WA lagi teman kita, udah dapat pinjaman belum, susah amat ini. Akhirnya baru kita nggak tega, ya udah dah lu ke rumah gue lagi nih, gue ada 1 juta, ya udah payah baru itu baru bisa ketawain malaikat. Lu orang susah cat. Iya, jadi udah ditulis dihapus. Cuman waduh, gagal ya kan. Ibarat nyuri X Factor udah X gitu kan. Balikin lagi kata malaikat, coret. Hapus. Waman salaka tariqan yatami sufi liman sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan salaka tariqan yatami sufi ilman,
tinggal terjemahnya aja tuh lihat. Barang siapa yang memberi jalan dia untuk mencapai untuk mencapai ilmu, maksudnya menuntut ilmu, sahallallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Allah akan mudahkan padanya untuk menuju jalan ke surga. Bayangin tuh, ente ngaji nuntut ilmu, Allah mudahkan ke surga. Pak, kadang jalan surga tuh sulit. Sulit nggak jalan surga? Sulit. Bangun malam itu susah. Tapi kalau Allah belum bangunin, belum. Gitu udah pasang alarm, boro-boro tahajud subuh kesiangan, tuh susah banget jalan surga. Mau sedekah susah, mau ini susah. Tapi man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang berjalan untuk ilmu, Allah mudahkan, sahallallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu syahid, ya kan? Tapi syahidnya bukan syahid kayak orang perang, tapi dia dikatakan mati yang syahid. Kenapa? Karena sebab menuntut ilmu mencapai jalan ke surga. Ini nggak usah khawatir, Pak, ya kan? Biarin, asal ngaji tidur, ngantuk, pegang kitab, ya kan? Buku ini kan bagian dari menuntut ilmu, Pak. Mau sedikit ngaji, mau banyak kayak nggak pengaruh. Yang penting kita ilmunya itu menjadikan kita jadi manfaat, apalagi kalau dimanfaatkan. Tapi saya bodoh Ustaz, bodoh manfaatin. Ya udah, Allah akan berikan kemudahanmu jalan ke surga. Setidaknya buat kamu amalin, kan gitu. Coba beberapa amalan tuh kalian duduk di sini menuntut ilmu, padahal gak ada niat-niatan tuh, tapi Allah berikan jalan. Lagi sholat zuhur di masjid, pas kita beres ada kajian juga, sebentar gitu doang, ya, Allah mudahkan jalan ke surga. Keluar aja set, tabrak busway mati, sahallallahu thariqan ila jannah. Allah mudahkan ke surga. Ya kan nasib gak ada yang tahu, ya kan, bukan begitu. Ya kan, toto di jalan kita pingsan, toto dibawa ke rumah sakit, kita meninggal, innalillahi. Padahal kita lagi proses untuk mencari ilmu, keluar ilmu selama itu. Nah, tuh. Nuntut ilmu mah nggak kenal baik itu apa mau kerja kayak mau enggak, kakek nenek tua muda, ya nuntut ilmu. Kalau ustadz kiai nuntut ilmunya nuntut ilmu diri. Baik dia udah pintar, ya berarti ilmu diri sendiri. Udah pintar, ya dia baca kitab sendiri, dia bisa baca. Tukang pacul nggak usah diajarin, yang penting bagi gue paculnya yang gue pacul. Benar nggak begitu? Tukang HP gimana belajar HP-nya? Ya dia ngerakit sendiri. Ente kagak bisa datang tuh ke tukang HP. Bos, HP saya rusak nih. Apa yang rusak? Oh, ini mah LCD nih, kena nih, kan begitu. Ininya nih colokan bawahnya nih, memorinya nih kayaknya udah pernah nih, ganti ya. Berapa? Ya kan paham. Apa seolah-olah itu nggak ngerti, datanglah ke tukang, kan begitu. Jam direparasi dong sama tukang jam sama siapa? Ya dia sendiri montir mobil, ya kan, mobilnya tukang montir rusak, siapa yang benerin? Dia sendiri. Nah kita tukang montir begitu. Kadang orang bertanya sih, kalau kiai ngaji sama siapa? Ya ngaji sama diri sendiri kalau dia bisa, kecuali ngaji sama orang lain, kiai yang lebih sepuh, yang lebih tua, untuk mendapatkan keberkahan dan ada hal-hal wawasan yang baru gitu aja. Tuh. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatslunal kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinata wa ghusyiathumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Masya Allah. Dengerin nih. Wa ma istama'a, dan siapa yang berkumpul satu kaum fi baitin, di rumah, min buyutillah ta'ala, daripada rumah-rumahnya Allah. Nah ini kan musola di rumah Allah nih. Yatsluna kitab Allah, dibaca di situ kitab Allah, tafsir kita ngaji di sini. Itu tafsir kitab Allah bukan? Bayangin. Wa yatadarasunahu, dan belajar di situ, kita belajar hadis, belajar itu. Bainahum, antara mereka, illa, kecuali nazalat, Allah turunkan alaihimul malaikah, pada mereka alaihimus sakinah, pada mereka ketenangan. Tuh berarti yang kagak ngaji galau mulu, kita kok bisa tenang aja, kopi enak banget rasanya, ya kan? Di rumah masam lambok, di situ kan enak banget tuh, tenang aja tuh. Tenang nggak kalian ngaji? Allah akan turunkan, Allah yang jamin kok. Tuh. Tenang itu kan banyak Pak, ya nggak? Duit banyak sampai rumah, bini ngomel-ngomel, nggak tenang tuh. Sama. Susah, tapi teman pada baik, pada care semua. Nah, itu juga bagian dari sakinah.
wa ghasyiathumur rahmah, dan berikan padanya rahmat. Ya Allah ya Rabbi. Wa haffathumul malaikat, dan diliputi oleh malaikat. Ini kita di sini diliputi malaikat semua. Kumpul malaikat nih. Benar enggak? Maka kita wiridin tuh. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Malaikat tuh membentangkan sayapnya kepada orang yang penuntut ilmu, dan apalagi ilmunya ilmu agama Al-Qur'an. Membentangkan sayapnya. Bahkan ikan-ikan di laut mendoakan orang yang nuntut ilmu. Makanya para wali itu dia anti banget makan ikan, Pak. Sebagian para wali dia nggak mau makan ikan. Kenapa? Karena dia tahu ikan mendoakan. Kata dia, makan ikan gua nggak tega. Kenapa? Ikan doain. Sebanyak ikan di laut nggak habis-habis kita keruk. Sepanjang itu pula mereka mendoakan orang penuntut ilmu. Apa Bapak nggak senang? Segini kan tuh segini. Didoain sama kita, Pak. Ini di rumah juga begitu. Malaikat, bukan ikan lagi. Malaikat kumpul semua. Wa zakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri'u bihi nasabuhu. Dan Allah menggolongkan mereka kepada yang memperoleh ridhonya, serta lambat-lambat laun daripada amalan-amalan kebagusannya. Lalu dibahas lagi oleh Allah di sini, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang berlelet-lelet, berlambat-lambat di dalam beramalnya, lam yusri bihi nasabuhu, Allah tidak akan percepat daripada keturunannya. Tuh, bisa jadi orang yang belum punya anak. Nih, dengerin nih, viral nih. Nih. Bisa jadi kamu yang pada mandul, yang belum punya anak, keturunan, bisa jadi mungkin kamu punya amalan, kamu lambat-lambat. Atau ada satu bentuk amalan yang memang kamu bisa kamu kerjakan, tapi kamu perlambat amalan tersebut. Nah, maka di sini dikatakan lam yusri bi nasabu. Allah tidak akan percepat daripada nasabnya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Nah, maka catat itu. Jadi memperlambat keturunan tuh bisa aja dengan dua hal ya, dengan sifat hakiki dan maknawi. Hakikinya orang tersebut gak punya anak. Kita punya anak tapi kita lambat amalan, bisa jadi turunan kita yang dimaksud nasabnya adalah nasabun soleh wa soleha. Nah, keturunan yang soleh dan soleha. Oh gitu, ya kan? Saya Pak punya anak. Gini Pak, kan kalau kita berbuat kebaikan, kalau kita nyuruh anak berbuat baik, mestinya kita juga mesti berbuat baik. Anak saya Pak, misalnya nih, umur kecil 2,5 tahun Pak, kencingnya jongkok. Saya nggak ajarin. Tapi kalau saya kencing, saya selalu buka depan anak saya di WC. Begitu. Biar saya lihat, pas mandi dia selalu kencing situ. Karena kecil dia jongkok. Dia bilang, saya mau diri, dia mau jongkok tetap situ. Kenapa bisa begitu? Karena melihat perilaku daripada ayahnya dan ibunya. Jadi kalau kita memberikan satu bentuk uswatun hasanah, mestinya kita menjadi suri tauladannya dulu, baru gitu maksudnya. Baru lah bisa dicontoh. Ini nyuruh sholat tapi bapak nggak sholat, gelari aja sejadah depan anak, nanti anak niru. Gitu. Like father, like son. Apa like son, like father? Ya kan? Bapak kalong, anak kampret. Nggak usah bingung, bapak tukang nyolong, anak pasti tukang copet. Anak dukun, nggak usah belajar jadi dukun, pasti jadi dukun. Gitu. Kalau anak bapak soleh, emaknya soleha, insya Allah anaknya nggak usah capek-capek soleh-soleha. Jadi gitu. Bisa jadi diperlambat kamu punya keturunan soleh-soleha, ya bisa jadi karena kamu punya satu amalan kebaikan, kebagusan, tapi kamu lelet, kamu lambat. Nah, Allah juga akan leletin, gitu ya. Maka saya bilang begini, sono gila lu jamaah kamu sholat ke masjid, lelet banget lo, ntar lo ke surga paling belakang. Nah, ya kan? Dibahas sama dia, ya nggak apa-apa, yang penting gue ke surga, mau belakang kayak biarin, yang penting gue surga. Ya ada aja lo nyetup. Ya kan? Sono ngaji biar paling dulu, ntar lo ke belakangan lo kalau masuk surganya, mau paling belakang. Nggak apa-apa dah, daripada gue neraka. Paling akhir nggak apa-apa, paling ujung nggak apa-apa, gue ngempet di pintu. Lu ada aja. Ngeles aja orang Betawi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.
itu